Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Salih Sadi Orlando, NPM 2070201019 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Kota Bengkulu. Di sini saya akan membacakan hasil kerja saya tentang teori masyarakat dan juga media. Media dan masyarakat merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Hal ini tidaklah berarti masyarakat dapat mengontrol media secara otoriter, tetapi dimaksudkan untuk menggambarkan keberadaan media tidak dapat terpisahkan dari masyarakatnya. Demikian pula dalam batas-batas tertentu dapat dipahami bahwa media dan keberadaannya mempresentasikan suatu masyarakat. Media sebagai bagian teknologi komunikasi dengan segala potensi pemanfaatannya hanyalah salah satu bagian dari satu sistem yang ikut berperan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan segala kemajuannya yang spektakuler dewasa ini, media telah dimanfaatkan sedemikian rupa untuk melayani kepentingan dan kebutuhan hidup umat manusia. Sayangnya, kemajuan media terkadang terlampau cepat dibanding laju kemajuan masyarakat, sehingga respon sebagian masyarakat terkadang sudah kadaluarsa berhadapan dengan kemajuan media. Semakin modern suatu masyarakat, maka semakin kompleks pula sistem komunikasinya. Salah satu ciri masyarakat modern ialah meningkatkan urbanisasi dan penyiapan masyarakat kepada media massa. Salah satu variabel atau faktor yang menonjol dalam masyarakat yang sistem komunikasinya sudah canggih adalah peranan media massa. Banyak teori aliran yang lahir dalam upaya mencari kejelasan hubungan antara golongan dan ideologi masyarakat dan media. Dalam konteks ini, tidak jarang persoalan perbedaan dan konflik antara tinjauan teoritis mengenai media massa sebagai sebuah kajian yang penting, lebih mengemukakan ketimbang menunjukkan dan menjelaskan bagaimana sebuah media bekerja perspektif teoritis yang seringkali diperhadapkan, yakni antara teori liberal pluralis dan teori Marxis. Massa, media, dan komunikasi. Istilah massa atau mass dalam bahasa Inggris seringkali dikaitkan dengan kata media dan komunikasi dalam khasanah ilmu komunikasi. Sehingga dalam ilmu komunikasi dijumpai istilah media massa dan komunikasi massa. Dalam teknis ilmu komunikasi, media massa padanan kata dari mass communication atau communications, yaitu saluran komunikasi massa, kependekan dari istilah media of mass communication. Sedangkan istilah komunikasi massa diadopsi dari istilah mass communication, kependekan dari mass media communication. Pengertian istilah massa di sini berbeda dari istilah massa yang biasa digunakan dalam ilmu sosiologi, yaitu dalam ilmu sosiologi yang dimaksud massa secara sederhana menunjuk pada sejumlah orang dalam jumlah banyak atau serombongan. Dalam komunikasi menunjuk pada arti yang lebih dalam, yaitu keterlibatan pemaknaan yang relatif sama oleh sejumlah orang atas satu informasi atau pesan. Kata media dalam ilmu komunikasi diterjemahkan dari istilah Latin medium yang berarti tengah atau perantara. Media modern seringkali dipandang sebagai perantara antara satu dunia atau audiens, tetapi bagi Bernstein, media tidak dapat diasumsikan secara seperti itu, sebagai saluran komunikasi sederhana, hanya sebagai jendela-jendela atas dunia. Ini mungkin satu pendapat yang lebih maju yang menilai media komunikasi tidak hanya apa yang tampak, bisa diindra sebagaimana media massa seperti TV, radio, surat kabar, dan majalah, tetapi juga hal-hal yang tersembunyi dari sesuatu pesan yang ditampilkan oleh media. Komunikasi adalah saling tukar ide yang menguntungkan kedua belah pihak melalui cara-cara efektif, saling tukar pesan pemikiran, opini, atau informasi melalui kata-kata, tulisan, atau tanda-tanda. Komunikasi adalah pengaturan rangsangan lingkungan untuk menghasilkan tingkah laku tertentu yang diharapkan pada makhluk yang lain. Beberapa definisi tersebut, menurut Thayer, tidak ada yang keliru, bahkan beberapa di antaranya menunjukkan adanya persamaan. Walaupun pada sebagian definisi terdapat perbedaan, misalnya melihat komunikasi bukan sekedar terjadinya pertukaran ide atau informasi, tetapi juga aspek spirit dari belakang sebuah pesan dan kemampuan suatu pesan untuk mempengaruhi tingkah laku. Fungsi komunikasi massa pada umumnya dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu pertama adalah fungsi-fungsi yang sifatnya berlaku di mana-mana atau universal. Yang kedua, fungsi yang ditentukan oleh sistem politik dan sistem budaya di mana komunikasi massa itu berada. Menurut Muis, seringkali fungsi-fungsi media massa memiliki arti istilah yang sama, tetapi tidak memiliki konsep yang sama. Hal ini disebabkan perbedaan sistem politik atau nilai budaya suatu bangsa atau negara. Dengan demikian, kategorisasi fungsi media massa pada dasarnya sejalan dengan pembagian sistem media massa di dunia ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.